Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak cerdas. Pagi ini kita bersyukur dapat beraktivitas kembali. Nah, anak-anak sudah memulainya dengan berdoa dan membaca firman. Kita mau melanjut masuk pada tema 9. Ya, di tema 9 dalam muatan IPA, Ibu sudah siapkan slide yang akan kita simak bersama. Mari kita semuanya menyimaknya dengan baik ya. Anak-anak, di slide yang pertama kita melihat judul dari tema 9 adalah benda-benda di lingkungan sekitar kita. Di tema 1 kita masuk pada benda tunggal dan campuran. Subtema 2 kita belajar tentang benda dalam kegiatan ekonomi, dan subtema 3 manusia dan kegiatan manusia dan benda di lingkungannya. Anak-anak, kita sudah tahu bahwa benda dalam wujudnya terbagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, semua benda yang ada di sekitar kita termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya, bahan dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Demikian contoh zat tunggal dan zat campuran. Apa itu zat tunggal dan apa yang dimaksud dengan zat campuran? Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas bahan sejenis. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Benda termasuk zat tunggal adalah air, besi, dan garam. Sedangkan zat campuran adalah materi yang terdiri atas 2 macam zat atau lebih dan masih memiliki sifat-sifat zat asalnya. Zat campuran terbagi menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya bercampur atau tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contoh air garam, sirup, udara, perunggu, kuningan. Ya. Sedangkan campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contoh, campuran air dan kopi, air dan tepung, ya, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Kemudian kita mau melihat lebih dalam lagi mengenai zat tunggal. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Sedangkan senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari 2 atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Contoh dan penjelasan campuran homogen dan heterogen. Contoh campuran homogen adalah larutan garam, yaitu campuran garam dengan air. Campuran gula dengan air, yaitu disebutnya larutan gula. Lalu air aki merupakan larutan asam sulfat. Cuka dapur
lalu udara, alkohol 70%. Nah, inilah contoh campuran homogen. Lalu kita mau melihat contoh campuran heterogen, namun kita lihat dulu ciri-ciri yang ada pada campuran heterogen. Campuran heterogen memiliki ciri-ciri yaitu 1. Ukuran partikel yang bercampur lebih besar dari molekul. 2. Pencampuran partikelnya tidak merata. 3. Larutan akan mengendap atau partikel zat perlarut dan terlarutnya terpisah jika didiamkan. 4. Ciri yang keempat adalah keruh dan tidak tembus cahaya. Nah, contoh campuran heterogen yaitu antara air dan minyak atau minyak dan air. Kita dapat melihatnya mana bagian minyak dan mana bagian air ya dengan indera atau mata kita. Perhatikan pula susu yang sering kita konsumsi itu terdiri atas berbagai macam zat seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin C, dan vitamin E, serta mineral. Anak-anak kita lanjut pada bagian yang berikutnya yaitu ciri-ciri campuran baik homogen maupun heterogen. Dapat kita buat kesimpulan sebagai berikut. 1. Campuran tersusun atas 2 atau lebih unsur atau senyawa. Kedua, kesimpulan kedua, campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Ketiga, perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap. Yang keempat, sifat campuran sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Nah, mari bagian terakhir kita mengidentifikasi sifat campuran. Contoh misalnya larutan air dan gula. Jadi air ditambah gula dicampur maka terbentuklah campuran yang sempurna ya. Sedangkan kalau kita campur air dengan minyak maka campurannya tidak sempurna, tidak tercampur sempurna. Lalu air dengan pasir juga sama, tidak tercampur sempurna. Yang keempat, air dan pewarna makanan bisa tercampur dengan sempurna. Minyak dengan pasir tidak tercampur dengan sempurna. Minyak dengan pewarna makanan juga tidak tercampur dengan sempurna. Minyak dengan gula tidak tercampur dengan sempurna. Nah, ini kita melakukan identifikasi sifat campuran. Nah, anak-anak bisa juga nanti mencoba di rumah ya. Anak-anak bisa mencoba di rumah bagaimana larutan campuran yang homogen dan campuran yang heterogen. Anak-anak selamat belajar dan selamat mencoba. Lakukan aktivitas belajarmu dengan baik dan sukses untuk kalian semua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.